Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas R2 yang beranggotakan Alam Agus Salim, Lutfia Nuraini, Fatkatun Nisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang Office Automation System. Office Automation System ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Awalnya, penggunaan Office Automation atau otomatisasi kantor hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja. Namun, saat ini penggunaannya sudah menyebar hingga kalangan perkantoran. Otomatisasi kantor dimulai pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selectric tipe writer, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Office Automation System mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Sistem aplikasi ini berguna untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Misalnya, untuk komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah word processing dan electronic message. Tujuan OAS. Tujuan dari Office Automation System ialah membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi, menaikkan produktivitas, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi, mengurangi penghentian kerja, pengurangan biaya peralatan. User atau pengguna Office Automation System. Pengguna Office Automation System dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu A. Manajer, B. Profesional, C. Sekretaris, D. Pegawai administratif. D. Implementasi di bidang manajemen. Ada beberapa jenis aplikasi yang digunakan dalam Office Automation. Di antaranya ialah 1. Pengolah kata merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah data tertulis sehingga memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi tertulis yang lebih efektif. 2. Surat elektronik. Tujuan digunakannya surat elektronik ialah memudahkan manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Surat elektronik atau biasa disebut email efektif jika tidak diperlukan percakapan dua arah dan jika penyampaian pesan berjarak jauh. 3. Voicemail. Syarat utama agar setiap karyawan dapat berkirim pesan melalui voicemail ialah setiap orang harus mempunyai voicemail box sebagai penerima pesan. Selain itu, diperlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian merubahnya kembali menjadi pesan audio ketika pesan tersebut dipanggil. Keuntungan dari voicemail ialah manajer tidak perlu mengetik pesan yang akan disampaikan. 4.
kalender elektronik atau electronic calendaring. Electronic calendaring merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan. 5. Konferensi audio biasa digunakan untuk perusahaan yang tersebar luas di berbagai daerah, sehingga dapat mengefisiensikan waktu penyampaian pesan. Syarat-syarat terjadinya konferensi audio atau audio konferensi adalah ada moderator, jumlah peserta maksimal 6 orang, mengirimkan agenda konferensi terlebih dahulu, mengidentifikasi diri terlebih dahulu sebelum berbicara, rekaman hasil konferensi harus disimpan, salinan rekaman dibagikan kepada peserta. Audio conferencing merupakan komunikasi sinkron yang mengharuskan para peserta hadir tepat waktu. 6. Konferensi video merupakan salah satu bentuk telekomunikasi dengan penggunaan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar di berbagai daerah. Ada 3 jenis konfigurasi konferensi video, yaitu yang pertama, one way video and audio. Sinyal video dan audio dikirim ke satu tempat transmisi ke satu atau beberapa tempat penerimaan. Yang kedua, one way video and two way audio. Kemampuan audio dua arah memungkinkan orang di tempat penerimaan berbicara dengan orang di tempat transmisi sementara semua orang melihat pada gambar yang sama. Yang ketiga, two way video and audio. Komunikasi audio dan video antara semua tempat berlangsung dua arah. 7. Konferensi komputer. Konferensi komputer atau computer conferencing ialah salah satu bentuk komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer sehingga memungkinkan para anggota dengan karakteristik bersama bertukar informasi mengenai suatu topik tertentu. Computer conferencing dapat terdiri dari banyak peserta dan bisa dipakai untuk banyak topik yang berbeda. Selain itu, computer conferencing juga dapat digunakan dalam satu tempat geografis. 8. Transmisi faksimili. Dalam Office Automation juga terdapat aplikasi transmisi faksimili yang digunakan untuk mengirim informasi dengan menggunakan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan kemudian membuat salinannya di ujung yang lain. Fak berkontribusi pada pemecahan masalah dengan membagikan dokumen kepada para anggota tim pemecah masalah secara cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. 9. Video text ialah komunikasi dengan menggunakan komputer untuk menampilkan narasi dan grafik yang tersimpan ke layar CRT. 10. Pencitraan. Pencitraan ialah penggunaan karakter secara optik untuk mengubah dokumen-dokumen kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk disimpan ke dalam penyimpanan sekunder. Proses pencitraan dilakukan oleh sistem informasi manajemen dokumen. Sistem tersebut terdiri dari satu atau beberapa unit pengenal karakter atau OCR untuk mengubah citra dokumen dalam data digital. Pencitraan digunakan jika dokumen historis perlu ditelah dengan maksud memahami satu masalah. Ke-11. Desktop publishing atau disingkat DTP. 3 aplikasi desktop publishing yaitu yang pertama, administratif, meliputi dokumen-dokumen yang dimaksud untuk penggunaan intern seperti korespondensi, laporan, dan warta. Yang kedua, technical, meliputi materi pelatihan seperti slides, overhead, transparansi, dan manual. Yang ketiga, corporate, meliputi periklanan, brosur, dan dokumen yang digunakan di luar perusahaan. Fungsi dan penggunaan Office Automation System. Office Automation System mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dalam komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di suatu lokasi yang sama ataupun tidak. Office Automation System digunakan untuk mendapatkan semua informasi bagi yang membutuhkannya. Office Automation
berfungsi dalam word processing, electronic message, work group computing, work group scheduling, facsimile processing, imaging and electronic document, and workflow management. Office Automation System dirancang baik untuk individu maupun kelompok. Personal Information System dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari single user. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas individu. Contoh dari Personal Information System adalah Microsoft Office Professional, IBM Lotus Smart Suite, Corel's Perfect Office, dan lain-lain. Workgroup Information System dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah kelompok kerja. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dari suatu kelompok kerja. Contoh dari Workgroup Information System adalah Microsoft Exchange and Outlook, IBM Lotus Notes, atau Domino, atau Novell Group Ways. Dalam suatu pembuatan sistem informasi, kita harus menggabungkan dan menyatukan semua kegiatan dalam suatu kesatuan proses. Berikut adalah contoh tahapan proses pembuatan sistem informasi. Pertama, proses transaksi pertama digunakan sebagai input data transaksi dalam Transaction Processing System. 2. Proses transaksi kedua menghasilkan suatu output transaksi. 3. Sistem informasi manajemen yang pertama berguna untuk menyederhanakan laporan data proses transaksi. 4. Sistem informasi manajemen yang kedua menggunakan model bisnis, contohnya MRP, untuk menghasilkan Operational Management Information. 5. Menunjukkan bahwa MIS menggunakan data lebih dari suatu operational database. 6. Menunjukkan gambaran dari operational database yang ada dari sekumpulan data warehouse. 7. Decision Support and Exclusive Information System akan menyediakan akses read-only kepada data warehouse untuk menghasilkan Decision Support and Exclusive Information. 8. Sebuah expert system membutuhkan database khusus yang menyimpan pengetahuan dan data dari seorang ahli. 9. Expert system mendapatkan suatu masalah sebagai sebuah input dan kemudian menghasilkan solusi sesuai dengan database sistemnya. 10. Personal Office Automation System memelihara keseluruhan data dan proses bisnis yang dibutuhkan oleh user. 11. Workgroup Office Automation System menghasilkan suatu solusi untuk sebuah kebutuhan departemen. F. Manfaat otomatisasi perkantoran terkait dengan berbagai komponen yang dimiliki perusahaan dalam menangani proses input data hingga distribusi. Dengan memanfaatkan bantuan dari teknologi, kita dapat mengerjakan berbagai aspek perusahaan secara optimal. Selain itu, otomatisasi perkantoran juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya 1. Menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. 2. Mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar. 3. Hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data. 4. Data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik. G. Tujuan Office Automation System. 1. Penggabungan penerapan teknologi. 2. Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan kantor. 3. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. 4. Memberikan kemampuan pada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik. 5. Mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Secara umum, pengotomatisan perkantoran adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan menerapkannya ke dalam perkantoran dengan tujuan dapat memudahkan proses pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif sehingga dapat lebih mengembangkan perusahaan. Salah satu sistem informasi yang dapat mengotomatiskan sistem kerja suatu perusahaan adalah sebuah software yang biasa dikenal
software ERP seperti Akumatic ERP atau SAP Business One. Kedua software ini merupakan software yang dapat digunakan sebagai sebuah sistem informasi yang dapat mengotomatiskan sistem kerja perusahaan dan membuat berbagai proses kerja di berbagai aspek perusahaan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok 9. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah berpartisipasi dalam hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.